Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Lalu Adi Permadi, SEMM, selaku dosen mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelumnya, perkenalkan saya Reza Rizky Ardiansyah sebagai moderator beserta anggota kelompok saya, Puji Aliadia Angguna, Rani Setiawati, Resispa Rapsanjani, Reza Nurlafian. Adapun topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu peranan komunikasi dalam bisnis. Baik, langsung saja penyampaian materi presentasi oleh kelompok kami yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Komunikasi bisnis merupakan suatu proses pertukaran informasi suatu perusahaan dengan pihak internal maupun eksternal perusahaan, baik secara verbal maupun non-verbal. Adapun bentuk-bentuk komunikasi bisnis antara lain yang akan disampaikan oleh Saudara Resispan. Kepada Saudara Resispan, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Bentuk-bentuk komunikasi ada dua. Pertama, komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi verbal merupakan kata-kata yang diucapkan langsung. Berbicara bisa dilakukan secara langsung face to face atau dengan perantara media, contohnya berintegrasi menggunakan sosial media atau telepon genggam. Kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata, contohnya menggunakan bahasa tubuh seperti mimik wajah dan gerakan tangan, bahkan intonasi suara dan kecepatan berbicara. Saya berikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Resispan. Selanjutnya, penyampaian materi dari Saudara Reza Nurlafian. Kepada Saudara Reza Nurlafian, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis komunikasi bisnis. Di sini komunikasi bisnis dibagi menjadi 3. Yang pertama ada komunikasi horizontal, di mana komunikasi ini dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Yang kedua ada komunikasi vertikal, merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Yang terakhir, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalan struktur yang sama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Reza Nurlafian. Selanjutnya penyampaian materi dari Saudari Puji Aliadia Angguna. Kepada Saudari Puji Aliadia Angguna, saya persilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan manfaat komunikasi di bisnis. Pertama, yaitu mengurangi kesalahpahaman. Hal pertama yang akan Anda dapatkan dengan memiliki komunikasi bisnis yang baik adalah sikap saling mengerti antara unsur yang terkait, terutama bagi sumber daya manusia yang ada, baik dari pihak internal maupun eksternal. Dengan demikian, satu tim keseluruhan dapat mengerti poin yang ingin disampaikan dan kesalahpahaman dapat dihindari. Yang kedua, yaitu meningkatkan produktivitas karyawan. Karena arus informasi berjalan dengan lancar, karyawan dan atasan pun lebih cepat untuk menerima laporan dan instruksi mengenai pekerjaan. Informasi yang lebih cepat dan cermat diterima membuat produktivitas menjadi meningkat antara atasan maupun bawahan dalam perusahaan. Next. Ketiga, yaitu menguatkan sinergi antar divisi.
Proses alur informasi tidak selalu melulu antar karyawan satu divisi dengan atasannya. Komunikasi bisnis perusahaan juga melibatkan antar divisi yang harus memberikan informasi satu sama lain jika memang dibutuhkan. Informasi dalam komunikasi yang baik akan meningkatkan sinergi antar divisi dan memicu perusahaan semakin kuat menghadapi tantangan. Yang keempat atau yang terakhir, proses kegiatan perusahaan semakin efektif dan efisien. Karena semakin kuat dan produktif, proses kegiatan perusahaan secara keseluruhan menjadi lebih efektif dan efisien dan mempermudah perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sekian penjelasan dari saya tentang manfaat komunikasi bisnis. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Puja Lydia Anggona atas paparannya mengenai materi tersebut. Selanjutnya penyampaian materi dari Saudari Rani Setiawati. Kepada Saudari Rani Setiawati saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang berkaitan dengan dunia bisnis kepada pihat lain. Contoh, seorang pimpinan perusahaan ingin mendapatkan pegawai yang diharapkan, maka ia memasang iklan melalui media massa. Masang web situs atau situs di jalur internet. Dalam hal itu tergantung pada kebijakan perusahaan dengan melihat kemampuan internal perusahaan tersebut. Contoh yang lain misalnya, sebuah departemen store memasang tulisan diskon besar-besaran pada produknya. Yang kedua yaitu memberi persuasi. Memberikan persuasi kepada pihak lain agar apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan benar. Hal ini sering dilakukan terutama yang berkaitan dengan penegasan konfirmasi pesanan pelanggan atau negosiasi dengan pelanggan, agar kedua pihak memperoleh manfaat secara bersama-sama tanpa ada yang merasa dirugikan. Yang ketiga yaitu melakukan kolaborasi. Melakukan kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seorang dengan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis tersebut, seseorang dapat dengan mudah melakukan kerjasama bisnis. Saat sekarang, seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi, maka seorang dapat menggunakan berbagai media telekomunikasi seperti telepon, fax, email, telepon seluler, internet, surat elektronik, telekonferensi. Teknologi komunikasi tersebut sangat penting, artinya dalam mempererat kerjasama bisnis. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Rani Setiawati atas paparan materinya. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat kelompok kami sampaikan dengan harapan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.